بسم الله الرحمن الرحیم. ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. Rentetan kegagalan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran kali ini telah menjatuhkan Donald Trump ke lubang yang paling mendalam. Niat Trump yang ingin memberikan pelajaran ke Republik Islam Iran justru berbuah dengan fakta kekalahan yang menyakitkan. Sebuah citra satelit menangkap banyaknya pangkalan militer Amerika di negara Teluk yang mengalami kerusakan parah. Ini sesuai dengan pepatah, orang yang angkuh akan menerima balasan setimpal di kemudian hari. Ungkapan ini menggambarkan situasi hati Donald Trump yang sedang tidak baik-baik saja. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini seolah salah menantang kembali perang Iran di saat negosiasi perdamaian sedang dijalankan. Trump juga nggak mendapatkan dukungan dan restu dari beberapa sekutunya di Timur Tengah. Arab Saudi dan Irak menegaskan menolak keras wilayahnya digunakan Amerika Serikat untuk perang. Apakah Trump akan kembali melanjutkan negosiasi damai dengan Iran atau justru ingin bertempur habis-habisan? Cetak Gol coba merangkum fakta kekalahan Amerika Serikat dalam perang bergejolak melawan Iran sebagai berikut. Fakta kekalahan AS terungkap, banyak pangkalan hangus. Amerika Serikat benar-benar melancarkan serangan ke Iran dalam skala besar. Setelah menargetkan 300 titik vital Teheran, militer Paman Sam kembali menyerbu pelabuhan Iran. Joint Maritime Information Center atau JMIC mengatakan pasukan AS telah memblokade terhadap pelabuhan Iran di kawasan pesisir, termasuk mengambil alih terminal minyak milik Iran. Komando Pusat AS akan mulai memberlakukan blokade angkatan laut terhadap seluruh pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, tulis JMIC dikutip dari media Al Jazeera. Sebelum melakukan blokade, militer Amerika Serikat terlebih dahulu melakukan serangan. CENTCOM merilis sebuah video yang memperlihatkan bagaimana pelabuhan Iran diledakkan. Serangan ini mengakibatkan satu prajurit Angkatan Laut Iran gugur dalam pertempuran melawan AS. Letnan Heimreza Degani, personil Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, gugur sebagai syahid dalam serangan kriminal dan teroris yang dilancarkan Amerika Serikat semalam terhadap pelabuhan Jask, tulis media Iran Tasnim. Donald Trump kali ini nggak main-main untuk menghancurkan Iran dari berbagai sisi. Ini sesuai dengan janji sang presiden yang akan membumi hanguskan negeri para mullah. Trump menganggap sikap para pemimpin Iran terus membangkang dan enggan menuruti perintah Washington. Sang presiden mengatakan Selat Hormuz kini di bawah kendali Amerika. Trump memasang tarif sebesar 20% untuk setiap kapal kargo yang melintas di selat tersebut. Selat Hormuz terbuka dan akan tetap terbuka dengan atau tanpa Iran. Kami memberlakukan kembali blokade. Setiap kapal harus membayar 20% dari semua kargo yang dikirim, kata Trump. Lantas melihat masifnya serangan dari Amerika, apa strategi Teheran? Apakah para pemimpin negeri para mullah akan tunduk pada perintah Washington? Seperti yang sudah-sudah,
Republik Islam Iran menegaskan tidak akan pernah tunduk. Abbas Araghchi mengatakan Amerika Serikat sudah salah dalam memperhitungkan kekuatan Iran kali ini. Sang Menteri Luar Negeri tetap terus berperang sampai titik darah penghabisan. Abbas pernah mengatakan jika Amerika Serikat selalu pilih serangan militer secara gegabah. Pria berumur 63 tahun ini mengejek Trump yang tidak punya strategi dan menyerang Iran terburu-buru. Setiap kali solusi diplomatik ditawarkan, AS memilih petualangan militer yang gegabah. Apapun penyebabnya, hasilnya tetap sama. Iran tidak pernah tunduk pada tekanan, kata Menteri Luar Negeri Iran ini. Tak hanya Abbas, Ismail Baghei juga mengatakan Iran tidak pernah menyerang terlebih dahulu. Serangan balasan yang ditunjukkan merupakan murni dari pembelaan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini membantah narasi dari media barat yang menyebut Iran teroris. Iran tidak pernah menyerang, Iran membela diri. Iran selalu kecam provokasi perang AS Zionis Israel, tegas Baghei. Ucapan dari berbagai pemimpin Iran juga divalidasi oleh Panglima Jenderal IRGC. Ahmad Fahidi menegaskan akan menjadikan pangkalan militer Amerika seperti neraka. Perhitungan terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut merupakan masalah terpisah. Mereka akan menghadapi neraka dalam beberapa hari mendatang, tegas Panglima Jenderal IRGC. Janji dari Ahmad Fahidi bisa ditunaikan dengan tuntas. Korps Garda Revolusi meluncurkan puluhan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Gak tanggung-tanggung, puluhan rudal diluncurkan ke 5 negara sekaligus, mulai dari Jordania, Qatar, Kuwait, Bahrain, hingga Uni Emirat Arab. Serangan yang diluncurkan Korps Garda Revolusi kali ini begitu presisi. Rudal dan drone IRGC telah sulit dicegah dan telah menghantam sebuah hanggar. Hanggar-hanggar tersebut dikabarkan menampung drone MQ-9 Reaper milik Paman Sam. Gak main-main serangan ke pangkalan militer Amerika. IRGC menggunakan rudal jenis Segil. Rudal ini punya daya hancur dan daya ledak yang lebih besar dari rudal-rudal jenis lainnya. Korps Garda Revolusi juga mengklaim telah menembak jatuh sebuah drone milik Paman Sam. Drone MQ-9 Reaper ditembak setelah melintas di atas wilayah Bandar Abbas. Ini sebagai respon atas serangan besar yang dilakukan militer Paman Sam di Bandar Abbas. Dalam 3 hari berturut-turut, kawasan tersebut selalu menjadi sasaran empuk untuk diserang. Gak berselang lama setelah serangan ini, Iran kembali membalas yang jauh lebih besar. IRGC melancarkan serangan dengan kekuatan 2 kali lipat lebih besar dari biasanya. Bersumber dari Press TV, Teheran kini mengambil sikap yang jauh lebih agresif. IRGC bersama para pemimpin Iran menetapkan doktrin militer untuk melawan kebiadaban Amerika. Strategi itu mencakup 2 langkah utama, termasuk menghentikan seluruh perundingan. Doktrin ini benar-benar sukses membuat Amerika Serikat terpukul hebat. Citra satelit yang dirilis sumber intelijen menunjukkan dampak hebat pangkalan militer terhadap pembalasan Iran.
Dua target sebagai hanggar drone MQ-4C Triton di Yordania terbukti hancur lebur. Bukti ini tentu menyangkal klaim Trump yang menyebut serangan Iran tidak berdampak apa-apa. Kerusakan hebat lainnya juga terdapat pada pangkalan militer di Qatar. Citra satelit dari Planet Labs PCB kembali merilis kehancuran pangkalan udara Al-Udeid. Sepatu astrolog Kateri Brand Johnson kini bisa kamu dapatkan dengan harga 130 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. AS dibuat bangkrut Donald Trump salah memperhitungkan Iran. Dengan fakta kehancuran pangkalan militer Amerika, Trump sudah salah memperhitungkan Iran. Negeri para mullah yang awalnya bisa ditaklukkan dengan mudah justru berbuntut konflik yang panjang. Ini sesuai dengan pepatah, jangan pernah memandang remeh lawanmu karena boleh jadi lawanmu lah yang akan menang. Konflik ini bahkan semakin merambat hingga ancaman pembunuhan. Bersumber dari CNBC Indonesia yang dikutip dari media Hamshari, Iran telah membidik 13 tokoh pemimpin dunia untuk dieksekusi mati, termasuk 2 tokoh bejat seperti Trump dan Netanyahu. Langkah ini diambil Teheran sebagai bentuk balas dendam atas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Kami berjanji untuk membalas darah suci Anda dan semua martir yang gugur dalam 2 perang ini. Balas dendam adalah tuntutan rakyat kami dan harus dieksekusi, tegas Mojtaba Khamenei. Trump kini dibuat bingung karena kembali masuk ke dalam perangkap. Jika ingin mengakhiri perang, maka Amerika akan malu dan dicap telah gagal menaklukkan Iran. Tetapi jika perang berlanjut, Amerika Serikat sudah tidak sanggup meladeni perang panjang. Bersumber dari CNBC Indonesia, Amerika Serikat telah kehabisan stok rudal andalan. Persediaan rudal utama terus menyusut seiring memanasnya kembali konflik dengan Iran. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kesiapan Washington menghadapi potensi perang lain, termasuk jika terjadi konflik dengan China maupun Korea Utara yang saat ini bergejolak. Jika perang berlanjut dengan laku seperti 5 hari terakhir, persediaan rudal akan semakin terkuras, sehingga menciptakan tingkat resiko baru yang lebih tinggi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, kata analisis pertahanan Mark Hanshan. Menurut para analisis, pada fase awal konflik militer AS sudah menghabiskan ribuan rudal presisi jarak jauh. Dalam perang Epic Fury saja, AS telah menghabiskan 10.000 rudal. Untuk pemulihan rudal yang telah habis membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun. Tidak diragukan lagi, persediaan senjata lebih rendah dari yang kami inginkan, tambahkan Shen. Trump pun dipusingkan dengan 2 pilihan, mau lanjut perang demi ajang gagah-gagahan dan gak mau terlihat kalah, atau mundur dan memilih melanjutkan perundingan damai dengan Iran. 2 pilihan ini punya konsekuensi masing-masing. Jika tetap melanjutkan perang, maka Trump telah mengambil langkah blunder. Senator AS mengakui perang dengan Iran telah menggerogoti keuangan. Biaya dalam perang dikabarkan telah mencapai 100 miliar US dollar atau 1,8 triliun rupiah. Chris Murphy mengingatkan Trump jika terus berperang pelan-pelan akan menguras keuangan negara. Hal ini berdampak pada pemotongan anggaran di berbagai sektor, termasuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan yang dananya akan dipangkas. Murphy bahkan mengklaim jika Trump pilih melanjutkan perang, negara akan dibuat bangkrut. Perang ini sedang membuat negara kita bangkrut. Biayanya sudah mencapai 100 miliar dolar. Pemotongan anggaran kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan akan dilakukan untuk membiayai perang. Selain itu, persediaan senjata kita juga berada pada tingkat yang sangat rendah. Dan Iran mengetahui semua itu, kata Murphy. Berbeda dengan Amerika, Iran justru menggunakan strategi pelan tapi pasti. Meskipun militer Amerika Serikat terlihat menang, namun nyatanya itu adalah taktik untuk menguras amunisi Paman Sam. Iran bahkan melancarkan serangan balasan dengan amunisi berbiaya murah. Trump sempat mengejek senjata Iran ini sebagai rudal orang miskin karena punya daya hancur yang kecil. Tetapi rudal-rudal inilah yang menjadi penyebab keuangan Amerika semakin menipis.
Contohnya saja pada drone Shahid 136, Iran hanya butuh sekitar $20.000 untuk memproduksinya. Namun Amerika melakukan langkah blunder dengan meluncurkan rudal pencegat berbiaya 2 hingga 4 juta dolar. Drone Shahid 136 sendiri menjadi aktor karena punya jangkauan hingga 2000 km. Belum lagi Iran juga memproduksi rudal-rudal canggih yang stoknya saat ini tersimpan rapi. Bersumber dari Iran Watch, IRGC diyakini masih punya 3.000 rudal balistik dari berbagai jenis. Tidak mendapat dukungan dari sekutu Timur Tengah. Melihat fakta kekalahan Amerika di atas, mau nggak mau Trump harus meminta bantuan. Para sekutu terdekat di negara Teluk diminta untuk bekerja sama melawan Iran. Negara-negara tersebut harus mengizinkan wilayahnya, baik udara maupun darat untuk dilintasi. Namun apa yang diharapkan Amerika Serikat tidak sesuai dengan realita. Para sekutu Paman Sam di Timur Tengah menolak terlibat dalam perang kali ini. Sebut saja Arab Saudi dan Irak yang ogah wilayahnya digunakan Amerika Serikat dalam perang. Dilansir dari detik.com yang bersumber dari Anadolu Agency, kedua negara sama-sama menekankan kedaulatan negara. Trump tidak berhak menggunakan kawasan ini untuk berperang. Kedua belah pihak menggarisbawahi pentingnya menghormati kedaulatan nasional, prinsip bertetangga yang baik, sikap tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta penolakan terhadap penggunaan wilayah negara manapun untuk mengancam keamanan dan stabilitas negara. Tegas kedua pemimpin Saudi Irak. Trump kini semakin terdesak lantaran China sudah buka suara terkait perang yang makin memanas. Lin Jian mengomentari soal keputusan Trump yang memblokade Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina ini menegaskan Selat Hormuz harus bebas dari biaya. Sebab jalur perdagangan ini merupakan arus kepentingan semua negara. Lin Jian mengatakan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz harus segera ditangani secara cepat. Korps Garda Revolusi seolah menenangkan kekhawatiran dari Lin Jian. IRGC menegaskan jika Selat Hormuz masih berada di bawah kendali dan kontrol Iran. Sepatu sneakers dari Keeping bisa kamu dapatkan dengan harga 114 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan fakta kekalahan Amerika Serikat dalam perang bergejolak melawan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Siapakah yang akan menang dan kalah dalam pertempuran kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.